Ya, Assalamualaikum Bang. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, pertama nama saya dari Rizky Ramadan bersama dua teman saya, Fandega Rozan dan juga Muhammad Aimar dari kelompok untuk tugas kriptografi, yaitu Stego video, membuat aplikasi untuk Stego Video. Di sini kami akan pertama menjelaskan program singkat kami terlebih dahulu, lalu setelah itu dilanjutkan dengan demo program. Mungkin boleh dilanjut. Kita mulai dari skema penyisipan nilai signifikan bit eh, untuk penyisipan Stego video ini. Jadi pesan rahasia sebelum disisipkan ke dalam video cover akan dikonversi dulu dari bentuk bytes menjadi array bit menggunakan fungsi yang disediakan oleh library nanti. Setiap byte ini akan diurai menjadi 8 bit dengan urutan most significant byte terlebih dahulu. Kemudian hasil konversinya yang berupa elemen bernilai 0 atau 1 itu akan dibentuk menjadi array. Nah, kenapa kami memilih pendekatan ini? Karena dia lebih efisien secara komputasi untuk data seperti frame video yang bisa sangat besar. Setiap frame video ini direpresentasikan menjadi tiga dimensi berbentuk H, W, height, width, 3. Itu tiga itu dari channel RGB, kemudian di reset menjadi tiga dimensi, sehingga setiap baris merepresentasikan satu pixel dengan tiga nilai channel. Nah, penyisipan ini dilakukan dengan urutan channel RGB. Boleh lanjut dulu. Di penyisipan sekuensial, bit akan disisipkan secara berurutan mulai dari indeks 0 sampai dengan pixel terakhir yang dibutuhkan. Sedangkan pada mode acak, urutan akan ditentukan oleh permutasi berdasarkan Stego key. Frame yang pertama akan selalu digunakan untuk menyimpan header metadata. Nah, header metadata ini akan dibahas di bagian selanjutnya. Kemudian, eh, untuk pemilihan frame itu akan ditentukan oleh parameter frame step yang juga akan dijelaskan di bagian selanjutnya. Masuk ke transformasi Stego key menjadi scene. Nah, pada mode penyisipan secara acak, urutan pixel yang digunakan untuk penyisipan bit itu harus dilakukan secara acak dan dapat dihasilkan oleh Stego key yang sama atau deterministik. Maka dari itu, Stego key yang merupakan string dari input pengguna harus ditransformasi menjadi sebuah seed untuk eh, membangkitkan PRNG. Tahapannya ada tiga. Yang pertama hashing. Jadi Stego key dari string tadi diinput ke dalam format UTF-8 lalu dihash pakai SHA-256. Kemudian dikonversi menjadi integer 64 bit, kemudian dilakukan inisialisasi PRNG dan dilakukan pengecekan. Karena sifatnya deterministik, selama Stego key dan ukuran frame yang digunakan itu sama, maka hasil permutasi pixel yang dihasilkan juga akan sama dan proses ekstraksi pesan dapat berjalan dengan lancar. Selanjutnya untuk header dan metadata pesan boleh dilanjut oleh teman saya. Oke, masuk ke bagian header dan metadata pesan. Jadi untuk mempermudah proses ekstraksi dan juga membantu untuk tampilan aplikasi, sejumlah informasi mengenai pesan dan penyisipan pesan itu disimpan bersama di pesan itu sendiri di dalam Stego Video dalam bentuk header yang disisipin di frame pertama video. Untuk format header sendiri, kami buat panjang itu fix menjadi 24 byte, langsung diikuti dengan variabel berisi ekstensi dan juga nama filenya. Ini membuat pembacaan menjadi lebih mudah karena ketika ekstraksi tidak perlu ukuran header dulu sebelum bacanya. Untuk struktur headernya bisa dilihat disusunnya sebagai berikut. Ini urutan untuk headernya. Nanti setelah 24 byte tersebut ada dua variabel ekstensi dan juga nama file. Panjang itu ditentukan oleh byte ke-11 dan juga ke-20 sampai 23. Untuk kunci enkripsi dan STGOV-nya tidak dimasukkan ke dalam header. Untuk Magic Bytes STGOV ini fungsinya untuk verifikasi. Jadi nanti sebelum sisa header diproses, nilainya bakal dicek. Namun bila tidak cocok, sistem akan melempar invalid header error dan juga proses ekstraksinya berhenti. Lalu untuk nilai CRC32 ini bakal dihitung dari payload yang sebelum penyisipan. Jadi nanti setelah proses ekstraksi selesai, CRC32 dihitung ulang lalu dibandingkan dengan nilai yang tersimpan di header. Lalu untuk pemilihan masuk ke bagian pemilihan frame, frame yang dipakai untuk penyisipan itu nanti ditentukan dari parameter frame step. Itu jarak antar frame yang digunakan. Frame satu itu berarti seluruh frame yang digunakan. Yang kedua, kalau dua itu berarti disisipkan pada frame 135 dan seterusnya sesuai kebutuhan. Defaultnya itu adalah satu. Lalu untuk penyisipan payload itu selalu dimulai dari indeks satu karena indeks 0 itu khusus untuk header metadata. Jadi biar ekstrasinya nanti dapat dibaca secara langsung. Selanjutnya untuk bagian modul utilitas dan analisis bisa dilanjut. Dalam melakukan proses kriptografi dan evaluasi kualitas dibutuhkan beberapa fungsi yang dikelompokkan ke modul utilitas. Pertama, terdapat fungsi untuk mengkonversi berkas dan binarisasi, seperti fungsi file to binary yang membaca berkas secara raw bytes dan mengonversi setiap byte-nya menjadi representasi string binar 8 bit yang presisi. Lalu fungsi binary to file untuk merangkai ulang pecahan string binar hasil ekstraksi menjadi byte array. Lalu terdapat fungsi untuk melakukan pengecekan kapasitas otomatis, yaitu cek kapasitas untuk mengekstrak resolusi. Lalu total pixel tersebut kemudian dikalikan dengan konfigurasi skema bit LSB yang dipilih. Jika ukuran pesannya termasuk header melebihi batas, maka akan mengembalikan false. Lalu fungsi untuk melakukan kalkulasi metrik kualitas visual dalam melakukan evaluasi steganografi, modul ini menghitung nilai MSE dan PSNR. Kalkulasinya tidak menggunakan perulangan iteratif biasa, tapi memanfaatkan operasi matriks dari pustaka NumPy. Lalu selain itu modul juga menyediakan fungsi plot histogram untuk menampilkan histogram yang sesuai dengan hasilnya. Selanjutnya adalah modul enkripsi A51. Sebagai fitur keamanan tambahan, tugas ini mengimplementasikan string cipher A51 untuk mengenkripsi pesan sebelum disisipkan. Beberapa komponennya itu inisiasi linear feedback shift register menggunakan 3 buah LFSR dengan panjang berbeda, sehingga pengguna dapat memasukkan kunci rahasia berupa teks yang kemudian dikonversi menjadi untayan 64 bit binar.
Lalu terdapat mekanisme majority clocking, yaitu inti dari algoritma A51, merupakan pergeseran register yang tidak serentak, tapi ditentukan oleh aturan suara mayoritas. Terdapat fungsi seperti cek mayoritas yang meninjau nilai bit pada indeks clocking. Selanjutnya juga ada geser register dengan isinya adalah bahwa hanya register yang nilai clocking bitnya sama dengan nilai mayoritas yang diizinkan untuk bergeser ke kanan. Terakhir terdapat pembangkitan keystream dan eksekusi enkripsi. Setelah pergeseran sesuai aturan mayoritas selesai dilakukan, maka satu bit keystream dihasilkan dengan mengeksorkan bit paling akhir dari ketiga register. Fungsi proses akan membaca untaian bit pesan asli dengan mengeksorkannya dengan keystream yang dihasilkan untuk membentuk ciphertext. Baik, kita masuk ke demonstrasi aplikasi. Saya akan mulai membahas terkait GUI dari aplikasi ini. Jadi untuk aplikasi Stego Video ini, kami menggunakan library custom Tkinter, yaitu sebuah library Python yang menyediakan komponen UI berbasis Tkinter. Kenapa kita pakai Tkinter? Karena Tkinter ini udah lumayan cukup familiar, sebelumnya pernah pakai. Kemudian karena kita programnya pakai Python, cocok juga karena custom Tkinter pakai Python, dan dia banyak sumber belajarnya, dokumentasinya juga banyak di internet. Kemudian untuk aplikasi ini, kita buat seluruh fungsionalitasnya ke dalam dua tab utama, yaitu sisipkan pesan dan juga ekstrak pesan. Jendela utamanya sendiri, ini defaultnya ada di 780 kali 820 pixel, tapi dia bisa diubah ukurannya. Jadi bisa full screen, bisa digeser-geser, bisa di-resize lah. Nah, kita mulai bahas dari tab yang pertama, yaitu sisipkan pesan. Di sisipkan pesan ini terdapat 4 bagian utama. Yang pertama adalah video dan pesan. Pada bagian ini, pengguna bisa memuat input untuk memilih video cover, kemudian memilih jenis pesan, kemudian memasukkan isi pesan, dan juga menampilkan indikator kapasitas penyisipan serta progress bar yang bisa membandingkan ukuran antara pesan dengan kapasitas maksimum video yang dipilih. Jika ukuran pesan melebihi kapasitas, maka tombol penyisipan di bawah nanti itu akan dinonaktifkan dan pesan peringatan akan ditampilkan. Nanti akan kita coba demokan. Untuk bagian selanjutnya, konfigurasi. Di konfigurasi ini kita bisa mengatur konfigurasi least significant byte skema yang ini digunakan. Kemudian kita bisa memilih metode penyisipan dan juga bisa memilih apakah menyalakan mode enkripsi atau tidak. Selanjutnya ada bagian progress dan log. Dari bagian ini akan menampilkan progress bar selama proses penyisipan berlangsung, diikuti dengan panel log yang mencatat setiap proses penyisipan. Nah, proses penyisipan ini dilakukan pada thread yang terpisah dari GUI, sehingga selama proses penyisipan berjalan, aplikasi tetap bisa digunakan dan pengguna dapat berinteraksi. Untuk bagian yang terakhir itu ada analisis kualitas, namun bagian ini masih tersembunyi karena baru akan muncul setelah dilakukan penyisipan. Jadi akan kita demonstrasikan nanti setelah kita lakukan demonstrasi programnya. Boleh masuk dulu ke tab ekstrak pesan. Nah, di tab ekstrak pesan ini sebenarnya isinya kurang lebih mirip dengan sisipkan, cuma bedanya yang pertama itu ada Stego Video. Di sini yang kita input adalah Stego Video yang ingin kita ekstrak pesan di dalamnya. Kemudian untuk konfigurasi sama, ada skema LSB, kemudian mode enkripsi dan juga mode penyisipan. Kalau misalnya tadi pakai enkripsi, bisa masukin key-nya di sini. Kalau misalnya tadi pakai metode penyisipan acak, bisa masukin Stego key-nya juga di sini. Kemudian ada bagian progress, itu kurang lebih sama, ada progress bar dan juga log. Terakhir ada hasil ekstraksi. Nah, hasil ekstraksi baru akan muncul setelah program berjalan melakukan ekstraksi pesan. Untuk fitur dari aplikasi dan secara GUI-nya kurang lebih seperti itu. Mungkin kita bisa langsung masuk ke tahapan demonstrasi program. Lalu di sini bisa lihat perbandingan antara kapasitas sisip dan juga ukuran pesannya, ukuran video covernya. Itu untuk konfigurasinya kita di sini akan coba untuk 332, ini yang sekuensial dan juga tanpa enkripsi A51. Untuk nama file outputnya di sini ada stego output v. Langsung kita masuk sisipkan pesan. Oke, sudah berhasil dan juga udah ada analisis kualitasnya. Perbandingan frame ke ini ke 0 antara histogram video asli dan juga histogram stego video. Bisa lihat perbandingannya ini sangat mirip, yang menandakan bahwa perbanding atau perbedaan itu nyaris tidak terlihat kalau kita melakukan perbandingan untuk RGB-nya. Lalu sekarang kita coba untuk ekstrak pesannya, kita masukkan stego output, yaitu kita masukkan yang sama seperti tadi konfigurasinya, 332 tanpa enkripsi dan juga penyisipannya tidak dilakukan secara acak, melainkan sekuensial. Kita coba ekstrak pesannya. Saya lihat ini memulai proses versi, ekstraksi berhasil. Di sini bisa dilihat isi pesannya sama seperti yang saya masukkan tadi, menandakan bahwa pesannya itu bisa disisipkan dan juga diekstraksi kembali dengan konten yang sama atau dengan benar. Gitu. Tidak ada yang salah di pesan ini. Perbandingan video aslinya. Lalu sekarang kita akan lanjut untuk mencoba menyisipkan suatu file ke dalam video cover. Kita di sini akan pilih filenya itu berbentuk txt dengan perbandingan pesannya. Jadi kita akan coba untuk custom. Kita akan coba ke 323 aja. Oke, bisa lihat total 8 bit itu valid. Kita masukkan ke acak, stay booking, dan stay good. Kita nyalakan juga enkripsinya untuk kali ini, enkripsi yang kunci. Sisipkan pesan. Ya, sudah berhasil untuk menyisipkan pesannya yang mana itu berbentuk txt ya tadi. Sini bisa lihat juga perbandingan pesan frame-nya. Seperti itu. Sekarang kita coba untuk mengekstrak pesannya. Kita pilih file. Ya, file yang tadi.
Lalu kita coba samakan konfigurasinya, kita 323 ya, sini udah sama. Di sana kita masukkan kuncinya untuk enkripsi, lalu kita juga masukkan kunci untuk Stego-nya. Coba ekstrak pesan, ya sudah berhasil, deskripsi payload, tesnya berhasil. Bisa dilihat ini nama filenya itu new text document.txt, sama seperti yang saya masukkan tadi, new text document.txt. Ini menandakan bahwa apa penyisipan pesan setelah dilakukan secara baik dan benar. Bisa langsung simpan txt. Di sini bisa menyimpan pesan hasil ekstraksinya. Ini perbankannya. Mungkin sekian untuk pengujian kami hari ini dan juga sekian untuk presentasi kami. Terima kasih telah menonton. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman saya.